Saya akan membawa kita merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala untuk kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang kami tinggikan, saat ini kami beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami meminta Roh Tuhan ada bagi kami semua. Firman Tuhan yang kami akan dengarkan, Tuhan memberkati. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, Tuhan pakai. Biarlah firman Tuhan ini dapat menguatkan kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita membuka firman Tuhan di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 3 dan ayat yang keempat. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Saat ini saya akan membawa kita merenungkan firman Tuhan di bawah satu tema, memandang kepada Tuhan. Ada 3 hal yang akan kita pelajari pada saat ini. Hal yang pertama adalah rasa takut hilang. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yosafat adalah anak Asa, dan Yosafat adalah raja Yehuda yang keempat. Dan pada saat itu Yosafat yang memimpin Yehuda. Sebagai seorang raja yang tangguh, sebagai seorang raja yang kuat, Yosafat pun pada saat itu mendengarkan bahwa Amon, Moab dan Seir akan menyerang Yehuda. Sebagai seorang manusia biasa, Yosafat takut saat mendengarkan hal demikian. Tetapi ketakutan Yosafat tidak membuat dia panik. Oleh karena itu Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan pada saat itu. Karena ada rasa takut, dia mulai mengambil tindakan, mengajak bangsanya. Dia menyerukan kepada bangsa Yehuda supaya mereka berpuasa dan mencari Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, sebagian besar kita sebagai orang percaya dan sebagai manusia, rasa takut itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Dan rasa takut itu tidak bisa kita hindari. Karena apa? Yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Contohnya, orang yang takut setan. Adapun orang yang takut ketika dia berbisnis, dia takut untuk bangkrut. Dan lebih parah lagi, orang yang takut untuk mati. Itulah sebagai manusia yang biasa. Tetapi rasa takut itu jangan membuat kita menjadi cemas. Jangan membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Saat ini kita menghadapi keadaan COVID-19. Mungkin wajar saja ada jemaat Tuhan yang merasa takut. Tetapi jangan panik. Karena apa? Kita belajar dari seorang Yosafat. Dia tidak panik. Rasa takut itu ada, tetapi kepanikan tidak ada. Mari jemaat Tuhan. Mungkin Anda takut. Kalau Anda takut, mengambil sikap untuk mencari Tuhan, itu adalah keputusan yang terbaik. Menyerukan kepada Tuhan dan berpuasa dan apapun yang jemaat Tuhan mau lakukan, asal datang kepada Tuhan, bahwa rasa takut sebagai manusia kita terbuka di hadapan Tuhan. Hal yang kedua yang akan kita belajar
adalah berserah penuh. Bagaimana ketika kita melihat Yosafat sudah mendengarkan kabar tentang serangan yang akan terjadi di bangsanya, maka Yosafat mengambil sikap bersama dengan rakyat Yehuda pada saat itu. Kita lihat di dalam ayat yang keempat. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Ini menunjukkan bagaimana seorang raja yang mengumpulkan rakyatnya untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Dan mereka itu datang dari semua kota yang berada di Yehuda. Mereka datang sama-sama untuk mencari Tuhan. Cara inilah yang membuat Yosafat bersama dengan bangsanya berserah penuh kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, kita harus belajar dari Yosafat bersama dengan rakyat Yehuda. Keadaan COVID-19, keadaan-keadaan yang terjadi di dalam kehidupan kita, hal yang perlu yang kita lakukan adalah berserah penuh kepada Tuhan. Itulah yang terbaik. Dan ketika kita berserah penuh kepada Tuhan, maka disitulah kita menunjukkan bagaimana kita tetap mencari Tuhan. Kalau kita mencari Tuhan dan kita memandang kepada Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, belajarlah berserah penuh pada saat ini. Berserah penuh adalah hal yang terbaik bagi kita semua. Hal yang terakhir, hal yang ketiga adalah meraih kemenangan. Kita lihat di dalam ayat 22. Bagaimana firman Tuhan berkata di ayat 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadang terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Kita melihat bagaimana ketika Yosafat memandang kepada Allah dan dia menghimbau kepada rakyatnya, akhirnya mereka menaikkan sorak-sorak nyanyian kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan menghadang Bani Amon dan Moab dan Seir, dan mereka terpukul kalah. Kemenangan terjadi bagi Yosafat bersama dengan rakyatnya. Kemenangan mutlak. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana kita melihat Yosafat, dia mulai menghilangkan rasa takut dan berserah penuh, akhirnya meraih kemenangan. Dan saat ini kita akan meraih kemenangan seperti Yosafat bersama dengan rakyatnya. Oleh karena itu, kita sebagai jemaat orang yang percaya, kita mendengarkan terus himbauan dari pemerintah. Karena apa? Kita belajar Yosafat adalah raja pada saat itu yang menghimbau kepada rakyatnya, dan rakyatnya mengikut apa yang diperintahkan oleh Raja Yosafat. Kita pun saat ini kalau kita mendengarkan anjuran dari pemerintah, maka kita semua akan meraih kemenangan. Dan ketika kita meraih kemenangan itu, maka kita sebagai orang-orang yang percaya, dan kita belajar dari satu tema, yaitu memandang kepada Tuhan. Ada 3 hal yang kita belajar. Yang pertama, rasa takut itu akan hilang. Yang kedua, kita tetap berserah penuh kepada Tuhan. Yang terakhir adalah meraih kemenangan. Marilah jemaat Tuhan, kita tundukkan kepala untuk kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Biarkanlah firman Tuhan ini semakin hari dapat menguatkan kami semua. Dan semakin hari kami percaya bahwa Engkau Tuhan, Engkau Allah yang akan menolong kami semua.
Hamba berdoa buat jemaat Philadelphia Linggang Bidu. Tuhan memberkati mereka di dalam keluarga mereka, dalam usaha, dalam pekerjaan mereka. Anak-anak mereka, baik yang ada di Jawa yang sedang menuntut ilmu, Tuhan tutup bungkus mereka, menaungi mereka dengan kuasa darah Kristus. Biarkanlah mereka selalu ada dalam naungan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, kami menyerahkan bangsa kami, bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan TNI, Polri, dan semua jajarannya. Tuhan, Engkau memberikan hikmat kepada mereka untuk mereka mencari solusi bagi bangsa ini, dan COVID-19 akan berlalu daripada kami, dan kemenangan akan terjadi. Haleluya, amin.